Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Ibu Lupita Pemba, guru biologi asal SMAK Suradikara ND. Mari para sahabat biologi, kita belajar bersama-sama materi biologi melalui serial video saya kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Perokok muda dan bahayanya bagi kesehatan. Sahabat biologi, mari kita simak beberapa fakta yang mencengangkan berikut ini. Ya, pemirsa, Anda kembali di Metro Siang, kali ini dalam segmen Fact Check atau Cek Fakta. Bea Cukai Republik Indonesia baru saja merilis angka perokok di tanah air bahwa perokok dewasa relatif menurun, namun angka perokok anak dan remaja, begitu juga dengan perempuan, justru menaik. Kita cek faktanya bersama pemirsa dalam informasi grafis yang pertama ini. Jadi fakta ini disampaikan oleh Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dalam sebuah webinar pada akhir pekan lalu, yaitu pada hari Minggu 23 Agustus 2020. Ada Nirwala Dwi Herianto yang menyampaikan dua hal yang berbeda. Pertama, bicara kesehatan, perokok 15 tahun ke atas artinya yang dewasa dari tahun 2013 hingga tahun 2018, artinya dalam rentang waktu 5 tahun menurun dari 36,3% menjadi 33,8%. Artinya perokok dewasa di tanah air menurun. Namun di saat yang bersamaan Bea Cukai juga menyampaikan satu fenomena yang mencengangkan, yaitu makanya di RPJMN berikut yang jadi sasaran bukan perokok dewasa tapi perokok anak. Karena ternyata pemirsa, karena meningkat saat ini 9,1%. Memang tidak secara spesifik disebutkan berapa persentase penurunan angka perokok anak, namun diungkapkan oleh Bea Cukai bahwa saat ini angka perokok anak ada di angka 9,1% dan ini meningkat pemirsa, sehingga goalsnya harus diturunkan menjadi 8,7%. Dua hal yang sangat berbeda jika angka perokok dewasa cenderung menurun sementara angka perokok anak malah naik begitu. Kita lihat apa yang menjadi jawaban dari Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI mengapa angka perokok anak kita justru meningkat di Indonesia. Jadi salah satu alasannya mengapa perokok anak meningkat di Indonesia, salah satu alasannya disampaikan oleh Sekretaris IDAI yaitu Dr. Catherine Mayung Sambah SPAK bahwa faktor utama yang paling sangat berpengaruh adalah contoh atau role model di rumah, di keluarga. Misalnya seorang ayah merokok, maka anak-anak akan menganggap bahwa merokok itu adalah hal yang biasa atau lumrah. Dan bahkan anak-anak juga akan merasa penasaran dengan rokok. Kenapa merokok, bagaimana merokok, sehingga dari contoh atau role model ini anak-anak cenderung meniru role model mereka di rumah, misalnya ayah yang merokok. Tidak hanya di keluarga, tapi juga di lingkungan sekitar, di sekitar rumah, di sekitar sekolah, tempat kursus, dan lain sebagainya. Ini adalah faktor yang paling besar yang disampaikan oleh IDAI kenapa angka perokok anak di Indonesia justru semakin meningkat. Selanjutnya, mari kita simak apa kata dokter. Pernahkah Anda merasa penasaran untuk mencoba merokok? Atau mungkin sudah merasakan godaan untuk merokok, entah karena ingin tampil keren di hadapan teman-temanmu atau bahkan sebagai cara untuk mengatasi stres? Apapun alasanmu, tahukah Anda bahwa merokok bukanlah pilihan yang aman, terutama bagi para remaja? Rokok bukan hanya sebatang silinder kecil berisi daun tembakau yang terbakar. Di balik kebiasaan yang tampak sepele itu, terdapat ancaman serius yang mengintai kesehatanmu. Mari kita telaah beberapa bahaya merokok bagi para remaja. Merokok bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan, mulai dari gangguan pernapasan hingga penyakit mematikan seperti kanker paru-paru. Remaja yang merokok berisiko lebih tinggi mengalami gangguan pada sistem pernapasan mereka, serta memiliki risiko lebih tinggi untuk terkena penyakit serius di kemudian hari. Studi telah menunjukkan bahwa remaja yang merokok memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami gangguan pernapasan seperti asma dan bronkitis. Selain itu, risiko terkena kanker paru-paru juga meningkat secara signifikan. Salah satu bahaya besar merokok bagi remaja adalah ketergantungan. Zat-zat adiktif dalam rokok seperti nikotin dapat membuat seseorang menjadi tergantung pada rokok dengan cepat. Dan ketika ketergantungan itu sudah mengambil alih, melepaskan diri dari kebiasaan merokok bisa menjadi suatu tantangan yang sangat sulit. Ketergantungan pada rokok bisa memberikan dampak yang kuat pada otak remaja, membuatnya sulit untuk mengendalikan keinginan untuk merokok. Proses ini bisa mengganggu fungsi kognitif dan emosional, serta meningkatkan risiko depresi dan kecemasan.
Selain risiko kesehatan fisik, merokok juga dapat berdampak negatif pada kualitas hidupmu secara keseluruhan. Remaja yang merokok mungkin mengalami penurunan dalam prestasi sekolah, kesulitan dalam berinteraksi sosial, dan bahkan masalah emosional seperti depresi dan kecemasan. Tak hanya berdampak pada kesehatan individu, merokok juga memiliki dampak negatif pada lingkungan sekitar. Asap rokok mengandung berbagai zat berbahaya yang dapat mencemari udara dan berpotensi membahayakan orang lain di sekitarmu, terutama mereka yang tidak merokok. Polusi udara akibat asap rokok juga dapat menyebabkan masalah kesehatan serius pada mereka yang terpapar, termasuk risiko terkena penyakit pernapasan dan kardiovaskular. Oleh karena itu, merokok tidak hanya menjadi masalah individu, tetapi juga masalah masyarakat secara keseluruhan. Namun, meskipun bahaya merokok bagi remaja sangatlah nyata, bukan berarti semua harapan sudah hilang. Setiap orang memiliki kemampuan untuk mengubah kebiasaan buruk mereka dan memilih untuk hidup lebih sehat. Jadi, mari bersama-sama melawan godaan merokok dan memilih untuk hidup tanpa merokok. Kesehatanmu adalah investasi terpenting dalam hidupmu. Jangan biarkan rokok mengambil alih masa depanmu. Stop merokok sekarang. Dapatkan bantuan jika Anda membutuhkannya. Mari, sahabat biologi dan anak-anakku semuanya yang saat ini masih merokok, segera stop merokok untuk menjaga kesehatan paru-paru kita. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.